Pagi Ambiar sudah hadir Mustafa, seorang pria yang ditinggal pergi sang istri padahal baru 20 hari menikah ya. Ya. Untuk Mustafa, selamat pagi, selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Berbagi cerita di sini. Dan yang pasti kami juga turut prihatin atas apa yang terjadi kepada Mustafa. Tapi kita manggilnya Kang Mus aja boleh ya? Ya. Kang Mus, boleh diceritain dulu nggak sih kenal sama istrinya tuh dari mana sih? Dari bibinya, Om. Dari bibinya istri, tantenya maksudnya. Bibinya istri kenal dengan keluarganya Kang Mus. Kenal. Berarti dijodohin gitu? Enggak, kan minta nomor. Itu kan kontak-kontakan tuh sebulan. Terus kontak, dia chat lagi ke saya ngajakin serius gitu. Ngajakin serius. Sempat pacaran dulu Atau langsung ngajakin serius? Pas ngajakin serius, kita jalanin selama 2 bulan. Pacaran 2 bulan ya? Pacaran 2 bulan. Iya, dekat lah maksudnya. Oh dekat, oke, dekat selama 2 bulan, kemudian akhirnya memutuskan untuk menikah. Saat memutuskan untuk menikah, apakah dari Kang Mus sendiri melihat dari istri Fitri namanya ya, dianya kelihatannya happy atau gimana saat itu terlihatnya? Pasti punya perasaan. Ya happy aja sih Mas, nggak gimana orangnya. Gitu. Nggak ada apa-apa, nggak ada gejala-gejala kayaknya dia nggak serius sama aku. Enggak. Atau selama pacaran itu sudah mengeluarkan dana berapa? Ya kalau pas pacaran sih kan dia kalau butuh apa-apa langsung ke tempat kerja saya gitu apa. Oh minta, dia minta. Apa-apa aja, misalnya yang pernah diminta apa? Ya misalkan dia butuh uang ya datang ke tempat kerja gitu. Butuh uang berapa Mas kalau boleh tahu Mas? Ya kalau dia kan minta buat makan apa, paling saya kasih 100 lebih. 100.000. Paling besar ngasihnya berapa? Paling besar kemarin 150 sih. 150. Akhirnya menikahlah. Kemudian setelah menikah tinggal di mana Kang Mus sama istri? Ya pertama sih tinggal di rumah neneknya Om. Rumah neneknya Fitri. Begitu dibawa pindah ke rumah saya. Di rumahnya Kang Mus yang tinggal di situ siapa saja? Ibu sama bapak aja sih. Ibu sama bapak. Sepengetahuan Kang Mus, perlakuan ibu sama bapaknya Kang Mus ke istri, ke Fitri itu gimana? Baik sih, ibu sama bapak baik. Kalau Fitrinya ke orang tua Kang Mus? Cuman dia ibaratnya tertutup. Udah biasa apa-apa, kamar, masuk, main HP, kamar, masuk. Jadi ibaratnya tertutup. Pada waktu habis nikah kan namanya orang pasti bahagia banget kan Mas gitu. Itu gimana? Biasa aja layaknya dia melayani suami dengan baik? Kurang Mbak ya, ibaratnya kalau nawarin apa aja lewat HP gitu. Nggak pernah komunikasi Mas? Jarang makan atau gimana enggak? Jarang Mbak. Kan saya berangkat jam 6.30 berangkat, dia belum bangun, masih tidur. Pas saya pulang aja dia tetap masih masih tidur juga? Oh jadi selama tinggal di rumah orang tuanya Kang Mus, dia biasanya di kamar terus, jarang untuk sosialisasi atau ngobrol sama mertuanya sendiri, orang tua Kang Mus itu jarang. Terus dalam 20 hari itu ngapain aja Mas? Ya biasa Pak, biasa aja sih. Ngobrol nggak mungkin? Atau ada yang dicurigai? Saya kan pulang kerjanya malam terus. Jadi habis nikah itu langsung kerja, nggak ada hari libur? Ada hari libur. Nah ketika hari libur itu jalan-jalan ke keluarga atau jalan-jalan berdua? Ya main ke rumah neneknya. Tapi sudah melakukan hubungan suami istri kan? Belum. Selama 20 hari menikah, belum ada hubungan suami istri? Belum. Sorry, maaf kita bahas ya. Apakah ada penolakan atau memang dari Kang Musnya sendiri juga memang ya udahlah santai aja, atau Kang Musnya pernah meminta tapi ditolak oleh istri? Kalau masalah itu sih ini Om, ibaratnya kan saya pas deket aja dingin, dianya kan nggak terlalu ini. Ya udah saya nggak terlalu merespon kan. Ibaratnya kenal baru belum lama gitu kan, maksudnya masih inilah dianya gitu. Oke, jadi Kang Mus merasa bahwa sang istri dingin gitu ya? Mungkin canggung, mungkin dia lagi grogi gitu kan ya. Tapi kalau misalnya Kang Mus merasa istri ini dingin, kenapa dinikahi saat itu? Ya kan maksud saya kan butuh proses Om, maksudnya nanti juga berubah. Berpikirnya butuh proses, butuh waktu. Positif gitu loh. Siapa tahu nanti bisa lebih dekat, lebih intim lagi ya. Baik, sampai akhirnya terjadilah bahwa sang istri meninggalkan Kang Mus. Masih ingat itu tanggal berapa? Tanggal 1 Om. 1 apa? Minggu malam Senin. Tanggal 1 apa? Oktober, September? Oktober. Saat meninggalkan rumah, saat itu dia alasannya apa? Ya
kan dia minta izin, minta beliin bakso ke saya. Dia minta Kang Mus beliin bakso. Oke, Kang Mus beli bakso tuh. Berangkat, pas saya pulang dia udah nggak ada. Gitu. Di rumah saat itu posisinya ada siapa saja? Si ibu sama si bapak. Dia izinnya beli es ke bawah. Gitu. Oke, jadi Kang Mus disuruh beli bakso. Dia di rumah sama ibu sama bapaknya Kang Mus. Kemudian dia pergi, bilang ke ibu sama bapak, bilang kemana? Beli es gitu. Beli es. Ketika bilang beli es, dia bawa barang-barang nggak? Enggak bawa barang apa-apa. Jadi cuma hanya pakaian yang ia pakai? Tanpa membawa tas? Enggak bawa apa-apa. Oh wow. Oke, akhirnya mencoba mencari kemana saja Kang Mus? Pas dia hilang langsung ke rumah neneknya kan. Rumah neneknya cari nggak ada. Udah gitu terus cari-cari kemana nggak ada juga gitu. Ke orang tuanya? Orang tuanya kan udah nggak ada. Oke, teman-temannya, sahabatnya? Iya. Udah ditanya semua, dia juga ikut bantu cari. Teman-temannya bantu cari? Teleponnya bisa dihubungi? Enggak, Pak. Mati? Pas hari itu juga mati nggak. Oke, mati? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kalau neneknya bilangnya apa? Ya neneknya juga nggak tahu Om. Gitu aja. Betul-betul nggak tahu neneknya? Benar-benar. Dia berapa bersaudara? Dia 3, kakaknya 2. Kakaknya tahu keberadaan dia? Nggak tahu, itu juga kakaknya ikut cari sih. Tapi tadi ada foto sudah melaporkan ke polisi ya? Iya udah. Bagaimana, sudah dicari dilacak atau? Sekarang sih sedang dilacak IT apa HP-nya tuh. Oke, masih dalam proses pencarian ya. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat, ini ada satu artikel, ternyata ketika sang istri pergi ada yang ia bawa juga. Kita mau kasih lihat. Usai jajan bakso, suami di Bogor malah kehilangan istri. Perhiasan juga raib dibawa kabur. Ini perhiasan siapa kalau boleh tahu? Oh itu ada uang kan, pas habis merit ada uang lebih 2 juta tuh Om. Ada uang lebih 2 juta? Ya, saya beliin kalung dia, saya kasihin ke dia gitu aja sih. Oh jadi 2 juta itu beli kalung, dikasih ke dia. Terus? Ya udah dibawa itu semuanya sama surat-suratnya. Sama surat-suratnya. Tapi kalau udah dikasih sebetulnya itu bukan raib, karena itu sudah menjadi hak dia sebetulnya kan. Jadi karena sudah dipakai atau masih dalam keadaan pakai? Oh oke. Dipakai. Tapi kalau baju-bajunya dibawa atau masih tetap di rumah Kang Mus? Baju masih ada Om. Bajunya masih ada. Mas kawinnya apa Mas kalau boleh tahu? Cincin Om. Nah. Cincin pernikahan sama perangkat alat sholat. Cincin aja sih. Hah? Cincin aja. Oh cincin aja. Oke. Kang Mus, kalau Kang Mus ada kecurigaan nggak sih sebagai seorang suami? Dia kemana, bersama siapa? Curiga sih nggak ada Om. Maksudnya ya juga bingung nih dia ada masalah apa, maksud saya gitu aja sih. Nggak tahu. Jadi nggak curiga dia pergi ke mana, dengan siapa? Nggak ada sama sekali? Belum. Oke. Tapi mungkin yang menjadi penasaran, mau menikahi dia karena apa? Pengen merubah sifat dia aja Om. Maksudnya kan dia yatim piatu. Pengen ingin merubah mengangkat sifat lah. derajatnya lah gitu ya Mas. Dengan laki-laki yang bertanggung jawab. Kang Mus, namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Kalau kamu sendiri merasa nggak sih dengan penuh kesadaran diri, mungkin saya sebagai seorang suami ada kurangnya ABC. Kalau Kang Mus ada perasaan seperti itu, atau sudah merasa sebagai suami sudah cukup maksimal untuk memberikan kewajiban bagi istri? Ya saya sih ngelakuin yang terbaik buat dia sih Mas. Apa dia yang mau saya turutin lah maksudnya gitu. Apa? Yang dia mau saya turutin. Oh yang dia mau selalu diturutin dan udah melakukan yang terbaik gitu katanya. Apakah sang istri sebelum berhubungan dengan Kang Mus pernah punya hubungan percintaan dengan pria lain, mantan misalnya? Pernah, dia ada. Pernah pacaran sebelumnya? Masih satu kampung sih sama saya. Satu kampung juga sama Kang Mus? Yang pria yang dicurigai itu? Mantannya? Iya, mantannya. Oke, sorry. Mantannya ini satu kampung dengan Kang Mus. Kang Mus sempat cari ke mantannya? Udah Om, udah tanya, dia nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Kang Mus ada kecurigaan nggak? Dugaan mungkin bisa jadi, ini dugaan ya, barangkali dia pergi dengan pria lain? Ya kurang tahu sih Om. Pasti kayaknya mah saya mah curiga sih gimana ya? Curiga juga kan nggak ada bukti, susah juga. Curiga tidak ada bukti. Tapi tidak ada bukti, susah juga gitu ya. Tapi curiga? Ada curiga. Tapi feeling seorang suami itu kan peka banget. Feeling kira-kira dia, nih kita berbicara netting ya, negative thinking nih. Feeling, kita pakai feeling. Dia dengan laki-laki lain. Iya sih kayaknya. Sepertinya seperti itu.
Oke. Istri bekerja atau tidak? Gitu. Tidak ya, jadi memang nggak bisa dicari juga ke tempat kerja karena memang tidak bekerja baik. Buat Kang Mus, sedang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tadi kita sudah tampilkan juga foto dari sang istri. Barangkali jika Anda mengenal atau pernah melihat, mungkin bisa disampaikan kepada sang istri bahwa statusnya sekarang masih menjadi seorang suami dari Fitri yang pergi 20 hari setelah menikah. Kang Mus, seandainya Kang Mus bisa menyampaikan sesuatu untuk sang istri, Kang Mus mau bilang apa? Ya intinya sih pulang dulu lah, kalau ada masalah kelarin, keluarga kesian pada nunggu semua gitu. Aja sih. Kang Mus, seandainya dia pulang, apakah Kang Mus mau melanjutkan pernikahan ini atau sudah cukup sampai di sini? Iya, kalau lanjut sih enggak kayaknya Om. Cukup aja sih. Jadi cukup sampai di sini aja. Jadi intinya Mas Mus sudah mengeluarkan talak untuk istri. Iya. Jadi kalau buat Kang Mus yang penting dia pulang, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan nenek, selesaikan ini semua. Iya. Dan tidak ada lagi pernikahan bersama beliau. Iya. Seperti itu. Iya. Supaya bisa move on juga Kang Mus. Iya. Iyalah kan nggak perempuan nggak laki-laki kan butuh kepastian, bukan digantung iya atau enggak. Kang Mus, kita berdoa semoga Kang Mus diberikan kemudahan, kelancaran dalam menemukan sang istri, dan semoga sang istri yang barangkali sedang menyaksikan dibukakan pintu hatinya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan lari dari masalah ya. Pada akhirnya apapun itu keputusannya, kembali bersama atau berpisah itu adalah hak masing-masing, tapi diselesaikan dengan cara yang baik, karena bertemu dengan baik, berpisah pula dengan cara yang baik. Karena pada akhirnya siapapun yang datang ke dalam kehidupan kita, pilihannya dua, menjadi pasangan hidup atau menjadi pelajaran hidup. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Alia.